Thank you teman-teman ya sudah mampir ke sini. Pertama kali juga semua pada ke sini ya. Nah, oke, just info teman-teman saya di sini. Nama saya Yohanes Suryantomo. Ya, panggilan saya Yohan. Di sini as a operational manager. Nah, jadi Wali Farmhouse ini berdiri tahun 2024. Nah, proyeknya di 2023. Jadi hampir setahunan lah, tapi setahun kurang sebenarnya untuk dari proyek sampai ini berjalan gitu. Di berdirinya jadinya kalau dibuka untuk publik itu di 2024 di Februari, tepatnya tanggal 25. Nah, 25 Februari 2024. Nah, saya pun dari sebelum itu di awal bulan Februari saya sudah gabung di sini gitu. Nah, jadi ya memang set semuanya termasuk untuk resto, pelayanan, terutama di area itu sih untuk pelayanan karena operasional itu kan lebih kepada operasional keseluruhan gitu. Jadi yang paling concernnya adalah karena kita memang mungkin teman-teman tahu Balisu ya, karena pernah saya ke Balisu ya, Balisu. Nah ini anak perusahaan di Balisu, kita ownernya sama. Jadi ownernya Balisu itu punya Balisu pastinya, terus Sangtu Suite and Villa yang di sana, Sangtu Hotel itu, terus sama Bali Farmhouse sekarang. Nah sebentar lagi juga kita buka di sini namanya Sangtu Hills juga, ada 40 kamar. Jadi mungkin waktu kalian lewat itu kan ada proyek, nah itu proyeknya Sangtu Hills. Just info seperti itu. Kalau untuk di Bali Farmhouse sendiri seperti itu. Nah kalau misalnya dari awal di sini itu di 2024 tadi Februari ya seperti itu. Nah, setelah itu berjalan. Nah sebenarnya awalnya nggak kayak gini dia. Awalnya itu masih playground belum buka, terus ada beberapa kawasan juga belum dibuka, hanya jadi kita bilang masih soft opening part 1 gitu. Dan harga tiket pun menyesuaikan waktu itu, belum seperti sekarang harga tiketnya kayak gitu. Harga tiket itu masih setengah. Oh iya. Dulu di awal-awal masih setengah kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih dia untuk ininya. Kalau untuk latar belakang pertama ya. Jadi usahanya ini agrowisata namanya. Nah, karena kan di area sini itu, area Pancasari itu kan pasti emang banyak agrowisata ya. Cuma kita ada uniknya, kita tambah yang namanya binatang-binatang eksotik gitu ya, seperti kalau teman-teman mungkin lihat pernah lihat di sosial media mungkin ya, kita ada yang alpaka, itu yang paling jarang biasanya orang lihat. Alpaka itu maskotnya juga di sini, dan juga itu paling daya tarik yang paling baik di sini tuh emang alpaka itu. Jadi orang sini pasti ada alpakanya makanya. Nah di luar itu juga ada donkey atau keledai, di luar itu juga ada kuda poni. Kuda poni kita bilangnya Shetland pony gitu, yang kecil-kecil tuh dia gitu. Ya nanti kan saya jelasin, nanti kalian silakan lihat. Nah di luar itu juga ada beberapa binatang-binatang yang lainnya juga, kayak ostrich juga atau burung unta, ada emu juga, terus ada ada kelinci, marmut yang kayak gitu-gitu, merak ya. Memang koleksi satwa tidak terlalu banyak di sini. Nah kita emang utamakan dulu yang eksotis saja, karena di sini juga farm dia temanya. Jadi berbeda dengan zoo. Jadi kalau farm itu peternakan sama perkebunan sebenarnya kan, farm peternakan perkebunan. Dan binatang-binatang pun nggak mungkin kita masukin gajah di sini. Iya. Mungkin ada monyet yang kayak gitu-gitu ya, atau binatang-binatang yang lain-lain yang seperti itu, primata atau yang kayak bahkan reptil yang gitu-gitu juga nggak gitu. Walaupun kita bisa aja sebenarnya, karena reptil kan gampang sebenarnya untuk dipelihara dan sebagainya. Hanya saja biar sesuai dengan konsep. Ya konsep kita farm ya harus sesuaikan dengan farm seperti itu. Jumlah serta distribusi karyawan oke. Jadi di sini teman-teman kita ada yang namanya tenant. Ya ini restoran itu tenant. Ada 4 tenant, fotografer yang fotografer, terus restoran ini, terus ada farm pantry di bawah itu yang untuk kopi, gelato gitu, sama satu lagi souvenir. Kita ada 4 tenant. Jadi kita menyediakan tempat sistemnya bagi hasil gitu. Tapi ini juga masih owner semua yang punya sebenarnya. Jadi kenapa dilakukan seperti itu? Kalau kita manage semuanya nih under BFH misalnya gitu, bakalan nggak fokus. Jadi mending kita seperti misalnya, dia memang expert di bidang itu, ya udah kita kasih dia aja, kan lebih enak. Kita jadi kayak nyewain tempat aja, dia yang kerjain, dia yang ngurus. Jadi kita tinggal bagi hasil aja. Itu jauh lebih mudah dibandingkan kita manage sendiri semua. Menurut kakak bagaimana strategi perusahaan dalam menghadapi fluktuasi permintaan pasar, khususnya pada periode dengan tingkat kunjungan yang rendah? Ya. Nah, yang rendah ini deh, kita pernah ada challenge. Sebenarnya kita kan udah 2 tahun di sini. Yang rendah itu biasanya adalah di Februari sama April kemarin, sempat juga rendah. Sama nanti biasanya di setelah Agustus, September, Oktober ya, itu biasanya rendah. Nah, karena kita balik lagi strategi dari salesnya. Yang Bali domestik itu yang di Jawa, Indonesia lah istilahnya, di luar.